Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul pada diskusi kali ini. Kami dari kelompok 1 Pancasila ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Etika. Kata etika bisa dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Kemudian etika juga berarti kumpulan asas atau kode etik. Dalam melakukan kehidupan bermasyarakat, seseorang harus mengetahui dan memahami norma-norma dan kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan agar membentengi seseorang tidak melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Dan hal tersebut terdapat dalam Pancasila yang mengandung sila-sila tentang kesatuan dan keadilan. Karena Pancasila memegang peranan dan perwujudan dalam sistem etika yang baik untuk semua warga negara, kapanpun dan dimanapun kita berada, kita harus tetap beretika dalam bertingkah laku. Karena jika seseorang bertingkah laku baik, maka orang lain akan menilai baik juga. Sila-sila dalam Pancasila mempunyai tujuan dan makna tersendiri, tetapi sila tersebut merupakan kesatuan yang sistematik. Itu B. Pemahaman, konsep, dan teori etika. Dari asal-usul kata, etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Perkembangan etika yaitu studi tentang kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan menurut ruang dan waktu yang berbeda yang menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan pada umumnya. Dan etika mempunyai arti yang berbeda dilihat dari sudut pandang pengguna yang berbeda dari istilah itu. Bagi ahli falsafah, etika adalah ilmu atau kajian formal tentang moralitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Menurut Mariani Dudikdo 2001, etika adalah seperangkat nilai atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun ditinggalkan, yang dianut oleh sekelompok atau segolongan masyarakat atau profesi. Dalam mengkaji masalah etika terdiri dari dua teori. 1. Teori konsekuensialis. Kelompok teori yang konsekuensialis yang menilai baik buruknya perilaku manusia atau benar tidaknya suatu sebagai manusia berdasarkan konsekuensi atau akibatnya, yakni dilihat dari apakah perbuatan atau tindakan itu secara keseluruhan membawa akibat baik lebih banyak daripada akibat buruknya, atau sebaliknya. Teori ini mendasarkan diri atas suatu keyakinan bahwa hidup manusia secara kodrati mengarah pada suatu tujuan yang termasuk ke dalam sekelompok konsekuensialis dan teleologis adalah teori egoisme, eudaimonisme, dan utilitarisme. Sesuai dari kata konsekuen, yaitu etika tersebut sesuai dengan apa yang dikatakannya dan diperbuatnya. 2. Teori non-konsekuensialis. Teori ini menilai baik buruknya perbuatan atau benar salahnya tindakan tanpa melihat konsekuensi atau akibatnya, melainkan hukum atau standar moral. Teori ini juga disebut dengan etika deontologis
karena menekan konsep kewajiban moral yang wajib ditaati manusia. Tentang esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. 1. Esensi Pancasila sebagai sistem etika. Ketika Pancasila sebagai sistem etika terletak pada hal sebagai berikut. Pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Kemudian perilaku warga negara harus didasarkan atas nilai sumber kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada aktus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang membedakan dengan aktus humanum, yaitu tindakan manusia yang biasa. Ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesadaran untuk hidup bersama sebagai warga negara bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip masyarakat untuk masyarakat. Kelima, hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata deontologis atau menekankan pada tujuan belaka atau teleologis, tetapi lebih menonjolkan keutamaan atau virtu ethics yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. D. Sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai sumber etika. 1. Sumber historis. Pada zaman Orde Lama, sistem Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofis Grundlegs atau Weltanschauung, yang artinya nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Masyarakat dalam masa Orde Lama telah mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa yang oleh Presiden Soekarno disebut dengan istilah berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui perantara P4 dan diinstitusionalkan dalam wadah BP7. Ada banyak butir Pancasila yang dijabarkan dari kelima sila Pancasila sebagai hasil temuan dari para peneliti BP7. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjuruskan kepada pelanggaran etika politik. Salah satu bentuk pelanggaran etika politik adalah abuse of power, baik oleh penyelenggara negara di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan ini yang menciptakan korupsi di berbagai kalangan penyelenggara negara. 2. Sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Masih banyak lagi mutiara kearifan lokal yang bertebaran di bumi Indonesia, sehingga memerlukan penelitian yang mendalam. 3. Sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar atau Grundnorm sebagai sumber penyusunan, sebagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya bersifat konkret. Ketika politik mengatur masalah perilaku politikus, berhubungan juga dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial, politik, dan ekonomi. Etika politik memiliki 3 dimensi, yaitu tujuan, sarana, dan aksi politik itu sendiri. Dimensi tujuan terumuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan.
Dimensi sarana memungkinkan pencapaian tujuan yang meliputi sistem dan prinsip-prinsip dasar pengorganisasian praktik, penyelenggaraan negara, dan mendasari institusi-institusi sosial. Dimensi aksi politik berkaitan dengan pelaku pemegang peran sebagai pihak yang menentukan rasionalitas politik. Rasionalitas politik terdiri atas rasionalitas tindakan dan keutamaan. Tindakan politik dinamakan rasional bila pelaku mempunyai orientasi situasi dan paham permasalahan. Dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Beberapa argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik. Tetapi dimenangkan 4 partai politik, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Nahdlatul Ulama (PNU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Tidak dapat dikatakan bahwa pemerintahan di zaman Orde Lama mengikuti sistem etika Pancasila. Bahkan ada tudingan dari pihak Orde Baru bahwa pemilihan umum pada zaman Orde Lama dianggap terlalu liberal karena pemerintahan Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. Kedua, zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataan P4. Pada zaman Orde Baru itu pula muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Manusia Indonesia seutuhnya dalam pandangan Orde Baru artinya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrat bersifat monodualistik, yaitu makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani dan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk pribadi memiliki emosi yang pengertian kasih sayang, harga diri, pengakuan dan tanggapan emosional dari manusia lain dalam kebersamaan hidup. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki tuntunan kebutuhan yang makin maju dan sejahtera. Tuntunan tersebut hanya dapat terpenuhi melalui kerjasama dengan orang lain, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial harus dikembangkan secara selaras, serasi, dan seimbang. Ketiga, sistem etika Pancasila pada era reformasi. Tenggelam dalam euforia demokrasi, namun seiring dengan perjalanan waktu disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan serta metispalisme, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Sofyan Effendi, Rektor Universitas Gadjah Mada, dalam sambutan pembukaan Simposium Nasional Pengembangan Pancasila sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Nasional, mengatakan sebagai berikut, bahwa moral bangsa semakin hari semakin merosot dan semakin hanyut dalam arus konsumerisme, hedonisme, eksklusivisme, dan ketamakan karena bangsa Indonesia tidak mengembangkan kemampuan dan etika Pancasila. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan, terlebih dan terkurangnya kami mohon maaf. Karena segala kekurangan berasal dari diri kami dan segala kelebihan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.